Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten Surat. Sorry buat sahabat-sahabatku yang selalu setia menunggu saya. Kapan konten Surat upload? Lama banget nggak upload-upload ya. Mohon maaf banget karena saya sibuk banget kerja untuk akhir-akhir ini. Dan Alhamdulillah, sekarang saya pulang cepet. Jam 2 udah selesai nih Gen Pak ya. Aduh, ini tumben banget. Jadi saya bisa nyemetin untuk bikin video, bikin konten untuk kalian. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai ke topik pembicaraannya, mari kita sama-sama membakar rokoknya supaya kita serasa dekat seperti yang ngobrol berdua atau ngobrol berkelompok ya kan. Kan lebih enak sambil rokok sambil ngopi. Jadi silakan buat yang suka ngerokok, ngerokok, yang nggak suka ngerokok ya liatin aja orang rokok. Balik lagi sama mic ini ya. Mic ini yang nemenin saya dari awal ngonten di Jepang. Ngoceh-ngoceh di sini di depan kamera di dalam kamar. Dan mohon maaf banget buat kalian yang eh, menunggu kapan sih ya Mas Bob keluar gitu. Di Jepang kan luas gitu ya, kemana gitu jalan-jalan. Karena sibuk ya, balik lagi karena sibuk. Terus hari Minggu juga saya pengen keluar juga males. Kayak merasa, udah saya ini udah 6 hari kerja gitu ya. Kalau hari Minggu keluar, bagus buat tidur aja gitu. Bagus buat istirahat aja gitu. Karena hari Senin kerja lagi, kerjanya capek lagi. Jadi alasannya karena itu sebenarnya. Kalau pengen keluar ya pengen, cuman ya duit lagi ya, duitnya nggak ada. Oke, saya pengen membahas ini teman-teman di konten surat. Orang Jepang sikapnya keras. Mungkin dari kalian yang udah ada di Jepang kayaknya mengalami dan merasakan ya. Orang Jepang itu sikapnya keras banget. Sikap dalam apa Mas Bob? Dalam mengungkapkan perasaan aslinya gitu. Kalau untuk kita kan orang Indonesia ya, kebanyakan kan kalau lagi keadaan sedih, keadaan putus asa, keadaan bla 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 pasti selalu menunjukkan ke orang-orang dan mencari perhatian ke orang-orang, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, di Jepang tuh untuk mengungkapkan kelemahan dia, terutama misalkan dia lagi ada masalah ataupun lagi terteka apa gitu ya, terterekam gitu, apalah masalahnya, atau merasa lagi sakit atau lagi sedih, orang Jepang tuh nggak semudah itu mengungkapkan ke orang lain, apalagi membuat story gitu ya, bikin story yang seakan-akan supaya orang lain tuh ke kita jadi wah kasihan ya dia ya, gini ya gitu. Nah, orang Jepang tuh selalu berusaha keras menutupi hal-hal seperti itu. Nah, biasanya mereka itu lebih lari ke alkohol atau ke kek gitu. Kenapa saya bisa berani ngomong kayak gini? Ini nggak semuanya ya. Saya nggak berani bilang ini semuanya orang Jepang tuh kayak gini, nggak. Ini yang saya tahu aja. Dari mereka itu sebenarnya banyak banget masalah, banyak banget apa namanya ya, hal-hal yang pengen diungkapin lah sebenarnya. Nah, ternyata yang saya tahu juga nih, misalkan dalam bekerja lah gitu, dalam bekerja mereka itu misalkan takut, takut di ketinggian ataupun takut hal apapun lah, tapi mereka bilangnya saya nggak takut, saya berani ngangkat itu, saya kuat padahal nggak kuat, di atas juga padahal nggak berani tapi berusaha bilang berani gitu. Nah, ternyata setelah saya ulik-ulik, kenapa kalian kok kelihatan biasa-biasa aja di atas gitu ya, kok nggak takut. Jadi gini kata dia, kamu kan kohai saya,
dan masih banyak kohai-kohai lain gitu. Kalau saya menunjukkan rasa takut saya, semisal saya di atas, harga diri saya jatuh gitu. Gengsi lah ya lebih ke tepatnya gitu. Harga diri saya jatuh. Jadi saya nggak mau kelihatan lemah di depan kalian semua. Walaupun saya takut. Itu hanya sebagian contoh ya dari saya. Selain itu juga banyak. Nah mungkin itu bisa jadi berlawanan sama hal-hal yang kita menurut kita tuh biasa gitu di Indonesia ya. Kayak kita tuh ngeluh gitu, itu tuh biasa gitu. Di Jepang tuh nggak biasa ngeluh itu. Kalau kalian ngeluh, mungkin resikonya nih, ini menurut saya opini saya, mungkin resikonya bakalan dibully gitu, bakalan kamu melemah gitu. Nah itu sebabnya mengapa di sini lebih banyak manusianya yang mengakhiri dibanding harus bercerita bahwasanya saya tuh seperti ini loh, saya tuh lagi keadaan seperti ini, bla 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 bla. Mengeluh lah intinya dengan keadaan dan kehidupan dia. Daripada untuk menunjukkan itu, lebih baik mengakhiri. Nah, hal-hal seperti ini di Jepang itu sudah biasa gitu, mengakhiri itu sudah biasa daripada mengungkapkan. Nah, akhirnya bagi kita yang terbiasa dengan hal-hal yang ngeluh apa segala macam cerita gitu ya di Jepang, ketika kita mengeluh dalam hal bekerja pun gitu ya, mengeluh dalam hal bekerja, contohnya entah kita bilang ini nggak bisa gitu, padahal kata orang Jepang bisa, itu pasti bakalan dimarahin. Karena di sini tuh nggak bisa kita mengeluh, tidak bisa kita mengatakan tidak bisa, tuh nggak bisa di Jepang. Apapun yang orang Jepang lakuin itu bisa, semua orang juga bisa begitu. Di dalam pikiran orang Jepang tuh seperti itu. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Nggak mau tahu. Nah buat kalian yang pengen ke Jepang juga harus disiapkan juga tuh hal-hal seperti itunya juga. Ini perintilan-perintilan yang jarang diomongin ya. Karena budaya kita beda. Budaya kita itu bedanya bukan hanya beda dari apa namanya seragam atau dari etnis gitu ya. Perbedaannya budayanya bukan karena di kita mah nggak boleh, di kita mah boleh berisik, di sini mah nggak boleh berisik. Gitu kan hal-hal yang udah normal gitu ya, udah yang biasa gitu. Yang nggak biasanya kan jarang kita ketahui. Nah itu kurang lebihnya. Di sini tuh nggak ada yang namanya mengeluh. Jadi buat kalian yang baru datang ke Jepang juga bakalan kaget. Karena terbiasa mengeluh ya. Terbiasa kita mengungkapkan, saya itu gini loh, saya itu lagi merasakan seperti ini loh, seperti ini. Ternyata di sini nggak bisa, nggak senormal itu, nggak sewajar itu. Nah akhirnya orang Jepang tuh larinya ke alkohol. Mereka tuh minum alkohol, akhirnya mereka bisa cair dengan perasaan-perasaan yang keras tadi itu. Bahwa saya tuh nggak mau bercerita, bahwasanya saya itu gini, bahwasanya saya itu lagi dalam masalah seperti ini. Akhirnya mereka tuh larinya ke alkohol karena dengan pengaruh alkohol orang lain tuh mengira bahwa kita itu nggak sadar dan kita itu dalam pengaruh alkohol tadi. Jadi ada alasan untuk bahwa kemarin kamu ngeluh loh, kemarin saya ngeluh, saya lupa kemarin kejadian seperti apa gitu. Padahal ya ingat, tapi ini alkohol ini untuk pegangan supaya ketika ada orang yang bilang kamu kemarin bla 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 bla, ada alasan gitu. Oh bahwa saya tuh kemarin nggak tahu loh kejadiannya seperti apa karena saya udah benar-benar nggak sadar diri banget, udah tepar banget gitu. Dan saya melihat sendiri gitu secara langsung, ternyata memang benar orang Jepang tuh begitu mabuk keluar semua unek-unek dia. Oh berarti kemarin itu waktu nggak mabuk tuh mereka menahan diri gitu. Sebenarnya pengen ngomong, cuman kalau ngomong kan gengsi gitu. Harga dirinya jatuh gitu. Daripada harus ngomong masih mending mengakhiri gitu lah. Nah kalau orang yang masih ada pemikiran untuk tidak mengakhiri dirinya gitu, akhirnya ya larinya ke situ, ke alkohol. Mereka minum yang banyak, akhirnya semua masalahnya keluar walaupun nggak ada teman ngobrol ya, teman ngobrolnya nggak ada ya, udah keluar sendiri di kamar gitu. Mabuk yang banyak, habis itu keluar sendiri, bla bla bla, ngomong sama tembok, entah sama tiang listrik gitu kan. Intinya bisa meluapkan semua unek-unek dia. Jadi mengapa di Jepang tuh sekeras itu? Ya mungkin itu saja ya kayaknya dari saya ceritanya ya, untuk memberikan informasi ke kalian semua supaya kalian juga tahu, supaya kalian yang belum datang ke Jepang tuh udah tahu informasinya gitu, udah tahu bahwa di Jepang tuh seperti ini. Kalau memang ini nggak bermanfaat gitu ya, cerita apa sih Mas Bob gitu, cerita kayak gitu ngapain diceritain gitu.
Ya udah skip aja, nggak usah ditonton, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Cuman ini untuk buat kalian-kalian semua yang penasaran, kenapa sih di Jepang tuh keras banget gitu? Kenapa sih orang-orangnya tuh kok kuat-kuat banget gitu? Ya kurang lebih seperti itu yang tadi yang saya ceritain. Kalau dari kalian ada pengalaman yang sama seperti yang tadi saya ceritain, bisa di kolom komentar. Atau mungkin kalian ada punya cerita yang jauh lebih menarik daripada yang tadi saya ceritain, bisa juga di kolom komentar atau langsung ke sosial media saya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf karena yang saya omongin juga belum tentu benar. Karena ini hanya cerita dari diri saya sendiri dan belum tentu dari berbagai macam wilayah gitu ya. Yang tadi Mas Bob ceritain itu benar gitu. Ternyata di sini juga benar gitu, di sana juga benar. Enggak, saya nggak berani mengungkapkan bahwasannya yang tadi saya ceritain itu benar. Ya mungkin ada yang merasain juga ya dari yang nonton. Kurang lebih seperti itu aja deh ceritanya. Saya Rifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Rea.